Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima wa huwal ladzi anzala furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa huwal ladzi ba'athahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Assalatu wassalamu alaihi wa ala azwaji ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabil mardin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yauma nalqar rahmanal mannan. Amma ba'd. Tadi para tokoh-tokoh kita sudah memberikan arahannya dimulai dengan pantun. Kayaknya nggak adil kalau saya tidak berpantun. Tapi pantun saya pantun yang klasik biasa saja. Ikan sepat, ikan gabus. Ikan lele, ikan arowana. Memang semuanya nama-nama ikan. Tapi kan memang lebih cepat, lebih bagus. Jangan bertele-tele atau apalagi berlama-lama. Agar program PKS semuanya segera bisa terlaksanakan. Yang kita hormati dan selalu kita doakan para kiai kita, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Ustaz Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf, beserta sekjen kita, Mas Khalid, karena dari Jawa, dan Bang Nur Hadi, Bendahara kita karena dari Betawi, dan Sekretaris Majelis Syuro, ini saya agak repot nyebutnya. Nyebut Mas tapi beliau tinggalnya di Bogor, nyebut Kang tapi namanya Suswono gitu. Jadi Kang Mas saja ya, Kang Mas Suswono. Cocok gitu. Sebagai Sekretaris Majelis Syuro yang kita hormati, Ustadz kita, senior kita juga sesungguhnya, Ustadz Cahyadi Takaryawan, Ketua DPP Bidang Kaderisasi Anggota Partai, yang dulu saya sering disebut saudara kembarnya beliau. Nggak tahu sekarang masih atau enggak gitu ya. Karena di banyak tempat sering publik keliru mengira, kadang-kadang dikiranya Ustadz Cahyadi berarti saya, kadang-kadang dikira saya berarti Ustadz Cahyadi. Dan ya begitulah kalau kita satu jamaah gitu ya. Dan seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, para pimpinan di tingkat DPP, DPW, DPD, DPC, DPRA, para anggota semuanya yang hadir baik secara offline maupun online, sehingga memunculkan sebuah anekdot baru di kalangan para dai, para hadir in dan hadir out katanya. Yang hadir melalui, iya, baik yang hadir secara offline maupun secara online, ikhwan akhwat semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang sangat selayaknya bila kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tarhib Ramadan ini adalah salah satu sunnahnya Rasulullah SAW. Karena bahkan beliaulah yang dahulu menggembirakan para sahabat Rasulullah SAW ketika akan menjelang hadirnya bulan Ramadan. Beliau menyampaikan, Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, syahrun azim. Dan kemudian beliau mendoakan, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Subhanallah. Beliau mengingatkan kepada para sahabatnya untuk bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Kalau beliau saja menggembirakan para sahabatnya dan para sahabatnya gembira dengan datangnya bulan Ramadan, sudah sangat sewajarnya bila kita pun juga melanjutkannya. Karena memang seperti yang disampaikan tadi oleh Presiden kita, Dr. Al-Muzamil Yusuf, ya bagaimana kita tidak bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ketika dia bukan sekedar tamu agung, tapi dia adalah tamu agung yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu real dan nyata. Hadirnya Al-Quran sebagai panduan kehidupan. Dan sekarang ini bahkan ketika terjadi tragedi sejak 11 September tahun 2001 maupun juga tragedi penghancuran Gaza, begitu banyak
di komunitas-komunitas Barat, di Korea, di Jepang, yang masuk Islam karena mereka membaca Al-Quran. Karena mereka sangat penasaran bagaimana bisa para pejuang dan para warga di Gaza bertahan dengan akidahnya, bertahan dengan imannya, bertahan menghadapi begitu banyak gempuran, dan bahkan pasukan elit Amerika pun tidak bisa menculik sebagaimana mereka dengan mudah menculik Presiden Venezuela. Padahal Gaza jelas tidak mempunyai segala kelengkapan keamanan sebagaimana yang ada di istana Presiden Venezuela. Tapi tentara elit sudah dikirim ke Gaza dan ternyata tetap tidak bisa. Mereka berkesimpulan di balik itu semuanya ada ideologi yang luar biasa, ideologi yang otentik, yang tetap terjaga, dan itu ada dalam kitab suci yang mereka baca. Dan mereka membaca, dan mereka kemudian diberi hidayah oleh Allah masuk al-Islam. Bagaimana kita tidak bersyukur kalau demikianlah karunia luar biasa yang Allah hadirkan kepada umat manusia, bukan hanya umat Islam, umat manusia. Karena memang sejak dari awal, ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, dan kemudian bertemulah dengan apa yang oleh para ahli tafsir, ulama tafsir disebut sebagai Qur'annya adalah Al-Quran Al-Madani, Quran pada periode Madinah, karena nanti akan dibagi dalam dua kategori besar. Kategori Quran Makki, Quran yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah pada periode Makkah, dan Quran Madani yang diturunkan pada periode Madinah. Pada periode Madinah itu, surah yang pertama kali yang Allah turunkan adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu ayat keduanya menyampaikan setelah Alif Lam Mim, dzalika kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Dalam surah Al-Baqarah juga ketika kemudian berbicara tentang masalah Al-Quran dan bulan Ramadan, syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi hidayah Al-Quran ini ternyata selain bagi yang muttaqin juga adalah hudal linnas. Selain bagi, kalau dibalik, kalau annas manusia umumnya saja, manusia seumum-umumnya manusia saja bisa mendapatkan hidayah dari Al-Quran, apalagi yang muttaqin, yang harusnya lebih lagi untuk bisa mendapatkan hidayah daripada Al-Quran. Bila demikian, siapa tidak bersyukur, siapa tidak berbahagia. Nah, untuk itulah karenanya kami menyambut dengan syukur bahwa PKS terus menghidupkan dan sepanjang tahun, sepanjang waktu terus melanjutkan sunnah menghidupkan Tarhib Ramadan ini. Sebuah kegiatan yang di Indonesia relatif belum lama sesungguhnya. Kegiatan Tarhib Ramadan. Memang kalau kita di kampung-kampung sana, waktu saya masih kecil, ada istilah padusan. Itulah kita menyambut bulan Ramadan dengan mandi, cuci-cuci, membersihkan musola, membersihkan tikar. Saya dulu juga demikian, bawa tikar sampai ke sungai, kita bersihkan begitu. Tapi terminologi Tarhib Ramadan sebagai terminologi dan kegiatan, setahu saya, inilah bagian dari sumbangsih keluarga besar PKS untuk Indonesia. Karena komunitas inilah yang mengenalkan dan kemudian mempopulerkan dan terus melaksanakan kegiatan Tarhib Ramadan. Selain juga nanti terkait dengan menghidupkan iktikaf. Memang banyak iktikaf, tetapi dalam konteks yang massal dan kemudian apalagi di kota-kota, seingat saya termasuk yang pertama adalah yang diselenggarakan di Masjid Al-Hikmah. Dan yaitu adalah kawan-kawan yang nanti menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi partai ini karena selalu melanjutkan sunnahnya Rasulullah dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, menghadirkan sunnah hasanah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam konteks bagaimana kemudian kita menyambut bulan Ramadan, dan dalam program PKS tadi dinyatakan sebagai bulan kemanusiaan, maka Ramadan ini dengan Al-Quran
yang diturunkan di dalamnya, sekaligus memberikan kepada kita sebuah pengingatan, memang kita adalah manusia. Dan sudah sangat sewajarnya bila diingatkan kemanusiaannya manusia itu. Tapi Ramadan dan Al-Quran mengingatkan bahwa kita bukan manusia biasa. Allah tidak menghendaki umat manusia ini sekedar menjadi manusia. Tapi Allah menghendaki agar umat manusia ini dengan adanya bulan Ramadan, dengan adanya Al-Quran untuk menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Allah menghendaki kita untuk tidak sekedar menjadi manusia. Ataupun kalau beragama tidak sekedar beragama. Kalaupun Islam tidak sekedar Islam. Tapi diinginkan agar menjadi yang berkualitas, yang martabatnya tinggi, yang makomnya unggul. Itulah diantaranya adalah makom menjadi orang-orang yang mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu. Padahal Allah sangat tahu tentang kualitas kita masing-masing. Padahal Allah sangat tahu tentang apa yang terjadi dengan kita setelah Ramadan tahun yang lalu sampai sebelum Ramadan tahun ini. Tapi Allah seolah-olah tutup mata. Allah seolah-olah melupakan itu semuanya, tidak menghiraukan itu semuanya. Seolah-olah Allah membuka pintu husnudzonnya yang luar biasa. Membuka pintu harapan agar umat manusia tidak cemas, tidak khawatir, tidak ragu, tidak bimbang, untuk kemudian menjadi umat yang beragama Islam, yang berkualitas dengan keimanan. Sebuah pengajaran yang luar biasa untuk kita semuanya. Dalam dakwah, dalam perjuangan kita, kadang-kadang ada yang pesimis, atau ada yang selalu sinis, ada yang kemudian tidak memberi harapan, ada yang kemudian seolah-olah semuanya hanya menjadi permasalahan saja. Allah dengan Al-Qur'annya dengan bulan Ramadan ini memberikan kepada kita guidance yang pertama adalah memanusiakan manusia dalam konteks yang berkeunggulan. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan ini menjadi dipentingkan karena sekali lagi Quran Madani yang memang salah satu kekhasannya adalah ungkapan bukan ya ayyuhan nas tapi ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Memang memberikan kepada kita bahwa pada ujung akhir daripada Quran Madani, pada ujung akhir daripada Islam pasca hijrah, memang seperti yang disampaikan oleh Ustaz Al-Mujamil Yusuf tadi adalah hadirnya kemenangan-kemenangan. Ya, Badar Al-Kubra, kemudian Fathu Makkah, dan kemenangan-kemenangan itu berlanjut pada peristiwa-peristiwa yang sangat dipentingkan yang lain. Fath Al-Quds pada zaman Umar bin Khattab, Fath Al-Umari tahun ke-15 Hijriah, tanggal 13 Ramadan terjadilah Fath Al-Quds. Tahun 92 Hijriah terjadi Fathu Al-Andalus. Begitu seterusnya, termasuk juga Fathu Salahuddin Al-Ayyubi atas kota Al-Quds. Saya mengatakan bahwa kemenangan-kemenangan yang menjadi hasil daripada perjuangan jangka panjang itu, salah satu diantaranya adalah karena juga berbasiskan kepada pemahaman dan sekaligus pengamalan tentang memanusiakan manusia dalam cara pandang yang positif, dalam cara pandang yang konstruktif, bukan cara pandang yang destruktif. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, idza qala an-nasu halaka an-nas fahuwa ahlakuhum. Dalam bacaan yang lain, fahuwa ahlakahum. Kalau ada yang mengatakan manusia sudah rusak semuanya, maka justru dialah yang paling rusak. Atau malah dialah yang merusak manusia itu. Karena dia menutup potensi kemungkinan terjadinya kebaikan dan perbaikan. Ramadan memberi ruang itu. Dan ruang itu begitu luar biasa dibuka oleh Rasulullah dan menjadi arahan bagi kita semuanya. Bagaimana kita berkiprah di tengah masyarakat dengan beragam potensi, beragam kemungkinan, beragam tantangan, tapi juga sekaligus juga dengan beragam peluang, termasuk juga beragam kondisi masyarakat yang berbeda dan beragam-ragam. Suatu ketika beliau didatangi oleh seorang sahabat muda. Sepertinya beliau adalah keluarga baru, pengantin baru. Dalam hadis riwayat Imam Abu Hurairah di Sahih Al-Bukhari, sahabat ini berkata, halaktu ya Rasulullah,
Ya Rasulullah, hancur saya ini, rusak, habis saya. Rasulullah bertanya, mengapa? Beliau menyampaikan, di siang Ramadan ini Rasulullah, saya menggauli istri saya. Dia memahami, sudah selesai saya. Rasulullah sudah mengatakan, kalau demikian maka Anda harus membebaskan budak. Rasulullah, saya tidak punya uang untuk membebaskannya. Kalau demikian Anda harus membayar fidyah. Anda harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Rasulullah, 2 bulan. Ini baru 1 hari saja saya sudah tidak kuat. Bagaimana 2 bulan lagi? Kalau demikian Anda harus membayar fidyah dan dibagikan kepada keluarga miskin di sekitar Anda. Wahai Rasulullah, saya orang yang paling miskin di kampung ini. Dan ternyata Rasulullah tidak kemudian mengatakan Anda kafir, Anda harus dibunuh, Anda murtad, Anda bid'ah. Rasulullah justru memerintahkan, justru membantunya, memberinya makanan untuk dipakai atau untuk dipergunakan sebagai sedekah dan atau sebagai bantuan untuk keluarganya. Subhanallah. Rasulullah memberikan satu kondisi kemanusiaan yang demikian luar biasa. Memahami, tapi bukan kemudian menutup kemungkinan terjadinya perbaikan-perbaikan. Sebuah pelajaran yang saya kira amat sangat dipentingkan dalam kondisi di mana kita sekarang bertemu dengan beragam kondisi yang amat sangat berat. Ya ayyuhalladzina amanu. Keimanan juga adalah ketika kita mengikuti Rasulullah SAW. Termasuk tentang cara pandang beliau, bagaimana kehidupan kita memuliakan umat manusia, tapi sekaligus juga menghadirkan solusi bagi permasalahan mereka. Berikutnya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183 yang selalu jadi rujukan kita tentang berpuasa. Kemanusiaan itu juga amat sangat terkait dengan peran real, konkret, mensejarah. Karena Al-Quran mengingatkan, surah Al-Baqarah 183 itu, bahwa kita adalah manusia sejarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rukun Islam yang kemudian secara definitif disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum hanyalah puasa. Haji memang mengikuti zaman Nabi Ibrahim. Tapi tidak secara definitif dikatakan kama kutiba ala nabiyina Ibrahim. Tapi puasa dinyatakan sebagai kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa maknanya? Karena qablikum itu dalam cara baca kita sekarang tentu mempunyai makna yang tidak sekedar qablikum sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi juga qablikum adalah diwajibkan kepada generasi sebelum generasi kita. Generasi ayah kita, generasi kakek kita, generasi buyut kita, demikian seterusnya sampai generasi tabi'in, tabi'in, generasi sahabat, generasi kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi berpuasa ini adalah satu kewajiban yang mensejarah, yang kewajibannya telah terjadi terhadap umat sebelum Nabi Muhammad, tapi juga telah terjadi pada umat sebelum kita yang sekarang ini membaca Al-Quran. Apa maknanya? Sebagaimana dulu puasa selama bulan Ramadan pada masa-masa setelah umatnya Nabi besar Muhammad hadir, menghadirkan begitu banyak potensi kebaikan, maka demikian jugalah sebenarnya yang penting untuk diulangi. Mari kita lihat. Tadi Ustaz Muzamil Yusuf sudah menyampaikan bahwa kemenangan pertama adalah pada peristiwa Badar Al-Kubra. Tapi pada Badar Al-Kubra ini, kalau kita telisik lebih dalam lagi, ada beragam kemenangan yang amat sangat dipentingkan dalam kehidupan sosial, kehidupan berpolitik, kehidupan berdemokrasi, kehidupan berkependidikanan. Apa itu? Dalam bulan Ramadan, dalam rangkaian peristiwa Badar Al-Kubra itu, terjadilah peristiwa ketika Rasulullah datang ke Badar. Tadinya beliau memilih satu tempat untuk pusat komandonya beliau. Tapi kemudian beliau didatangi oleh sahabat Al-Hubab ibnu Al-Munzir Al-Ansari. Beliau menyampaikan, wahai Rasulullah, pemilihan tempat ini atas dasar wahyu atau atas dasar ijtihadnya atau pendapatnya, sikapnya Rasulullah.
Kalau wahyu, samina wa ta'na. Tapi kalau itu adalah dari Rasulullah, maka izinkan kami memberikan masukan. Rasulullah mengatakan, bukan, itu dari saya. Dan kemudian Al-Hubab yang menyampaikan, wahai Rasulullah, tempat ini tidak strategis. Ini tempat sangat mudah dijangkau musuh, sangat mudah kita dijauhkan dari sumber air, sangat mudah kita dijauhkan dari sumber bantuan yang mungkin akan bisa didatangkan, dan karenanya menjauhkan kita dari kemungkinan menang. Kemudian diusulkan untuk dipindah ke lokasi yang lain yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan bantuan bila memerlukan bantuan dari Madinah, yang dekat dengan sumber air, yang dekat dengan sumber logistik, sehingga dengan demikian maka memungkinkan kemenangan itu bisa diwujudkan. Dan Rasulullah tidak mengatakan, emang ente siapa? Ente nggak percaya sama saya. Rasulullah justru mendengarkan pendapat sahabatnya itu, dan kemudian memindahkan markas komandonya Rasulullah ke tempat yang diusulkan oleh sahabat dari Madinah, dari Al-Ansar, Al-Hubab ibnu Al-Munzir. Subhanallah. Ini kemenangan yang semakin menyempurnakan kemenangan militer atas musyrikin Quraisy. Kemenangan kemanusiaan, kemenangan kehidupan di mana syura berlaku demikian amat sangat luar biasa. Dan pada akhirnya ketika menang betulan, dan kemudian terjadilah penawanan terhadap ratusan tawanan musyrikin Quraisy. Rasulullah membuka syura kepada para sahabatnya. Mau diapakan ini para tawanan ini? Umar bin Khattab dengan tegas menyampaikan, wahai Rasulullah, mereka adalah para musuh yang kemarin sudah menyusahkan Anda, membuat kita kemudian harus hijrah. Basmi habis, bunuh mereka semuanya. Tapi datanglah Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan, wahai Rasulullah, memang demikianlah kejahatan mereka. Tapi, wahai Rasulullah, sahabat-sahabat kita ini sebagian besar masih buta huruf, masih belum bisa baca dan tulis. Sementara mereka, banyak di antara mereka adalah orang yang bisa mengajarkan baca dan tulis. Bukan mengajarkan pengkhianatan, bukan mengajarkan ngakunya peace, tapi yang terjadi malah dukung perang gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang bisa mengajarkan baca dan tulis. Jadi lebih bagus mereka dijadikan sebagai lebih bagus mereka menjadikan pengajaran baca dan tulis sebagai tebusan perang. Jadi kalau mereka bisa mengajarkan baca dan tulis, itu ada tebusan perangnya. Dan ternyata Rasulullah lebih memilih pendapat Abu Bakar As-Siddiq ketimbang Umar ibnu Al-Khattab. Kedua-duanya tentu pendapat yang layak untuk disampaikan. Apa yang saya katakan? Kemenangan Ramadan juga adalah kemenangan terkait dengan bagaimana kemudian terjadi satu harmoni antar semua pihak, memberikan masukan, menerima masukan, membuat keputusan, kemaslahatan bersama, dan jadilah kemenangan yang gilang gemilang. Yaumal Furqan, yauma iltaqa al-jam'an. Ramadan juga memberikan kepada kita satu pelajaran sangat dipentingkan. Ketika terjadi Fathu Makkah, seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Muzamil Yusuf, ada peristiwa yang amat sangat penting dalam konteks apresiasi kehidupan sosial. Setelah Rasulullah menang, dan kemudian Ka'bah sudah dibersihkan dari segala macam kemusyrikan, Rasulullah tidak mengubah Ka'bah, tapi membiarkan dia tetap sebagaimana yang ada pada masa Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan begini kepada Aisyah radhiyallahu anha, ini ada dalam kitab-kitab sejarah termasuk Al-Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Al-Katsir. Beliau menyampaikan, laula anna qaumaki hudatsau ahdi bil jahiliyah la'atuha ila ma kana alaihi Ibrahim. Seandainya masyarakat Anda, Aisyah, masyarakat Mekah, bukan masyarakat yang baru berpindah dari jahiliyah ke Islam, akan aku kembalikan Ka'bah ini sebagaimana aslinya pada masa Nabi Ibrahim. Ka'bah yang asli bukan segi 4, tapi 4 persegi panjang. Itu Hijri Ismail masuk ke dalam Ka'bah. Ka'bah yang asli bukan hanya 1 pintu, tapi 2 pintu. Pintu yang satu adalah pintu di arah Rukun Yamani. Rasulullah tidak merubah, karena memang apakah 1 pintu atau 2 pintu, segi 4 atau segi panjang, 4 persegi panjang, tidak terkait dengan akidah.
Jadi ketika tidak terkait dengan akidah, tapi mempertimbangkan kondisi masyarakat, Rasulullah tetap membiarkan Ka'bah sebagaimana adanya. Itulah kemenangan yang luar biasa. Salah satu yang kemudian menghadirkan apa yang sangat dipujikan di masyarakat dunia, bagaimana ketika Islam menang, yang terjadi bukanlah apa yang kemudian difitnahkan, ada terorisme, radikalisme, ekstremisme, eksklusivisme, tidak. Karena persis yang disampaikan oleh Ustaz Muzamil Yusuf tadi, akhir di surah An-Nasr itu adalah surah yang terakhir yang Allah wahyukan. Surah ayat yang terakhir adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Tapi surah yang terakhir adalah surah An-Nasr. Karena memang logika dasarnya adalah apa mungkin Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum kalau Islam masih kalah. Atmamtu alaikum ni'mati kalau Islam masih kalah. Raditu lakum Islam. Apa mungkin Allah ridho Islam yang kalah? Enggak mungkin. Allah menegaskan akmaltu, raditu lakum Islam Madinah karena memang menang. Dan kemenangan itu adalah bagian dari takdir Allah. Dan kemenangan itu ketika kemudian kita rujukkan ke dalam surah An-Nasr, ternyata ujung kemenangan bukan arogansi, bukan menang-menangan, bukan sopo siro sopo ingsun. Bukan adigang, adigung, adikuno, sopo siro, sopo ingsun. Memang lu siapa ya? Bukan. Justru ketika kemenangan itu, nah kalau ulama kan membagi kemenangan itu dalam 3 fase. Kemenangan jihad, idza ja'a nasrul fath, kemenangan istihad, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi aswaja, dan kemenangan mujahadah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mereka dahulu selalu membagi Islam itu dalam 3 fase. Islam jihadi, Islam fikih gitu ya. Kemudian Islam kalami, Islam intelektual, ijtihad, dan Islam sufi, Islam sufistik. Itulah Islam yang tertinggi. Padahal kalau dalam konteks sejarah tidak begitu. Memang dari jihad, ijtihad, mujahadah, tapi kembali lagi ke jihad lagi. Karena setelah turunnya surah An-Nasr itu, dan kemudian setelah haji, Rasulullah balik ke Madinah, beliau sudah mempersiapkan jahizu jaisha Usama. Sudah dipersiapkan pasukan Usamah bin Zaid untuk menghadapi kemungkinan terjadinya penyerangan dari Raja Ghassan dari Jordania. Sudah disiapkan. Jadi bukan kemudian dari jihad, ijtihad, mujahadah, dan berhenti. Tapi jihad, ijtihad, mujahadah, jihad lagi, ijtihad, mujahadah, jihad lagi, begitu terus. Ada trilogi yang tidak pernah berhenti. Tapi ujung bila kemudian terjadi kemenangan, bukanlah kibria, bukanlah takabur, bukanlah apalagi yang kemudian difitnahkan, dan karenanya Islam tidak boleh diberi ruang untuk menang karena akan menghadirkan terorisme, ekstremisme, radikalisme, sama sekali tidak. Justru yang dihadirkan adalah sikap yang tasbih, tahmid, istighfar, dan itu adalah sifat yang sangat mulia. Tidak mungkin orang yang orientasinya tasbih, tahmid, istighfar kemudian menghadirkan ekstremisme, radikalisme, terorisme, tidak dimungkinkan. Jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ketika Al-Qur'an melalui Ramadannya menyegarkan ingatan kita bahwa kita semua adalah makhluk sejarah, dan karenanya sangat layak untuk membuat sejarah, melanjutkan sejarah. Termasuk sejarah yang dibuat oleh PKS terkait dengan tadi musabaqah hifdzil Quran, Al-Quran Fest. Tentu sangat baik, karena segala upaya untuk kemudian mendekatkan Al-Quran kepada umat tentu sangat baik. Tapi mari kita perhatikan ada data yang layak untuk membuat kita mengernyit, dan saya yakin PKS bisa berperan mengatasinya. Apa data itu? Tentang berapa orang Indonesia yang bisa baca Al-Quran. Data yang disampaikan oleh Kementerian Agama tahun 2020, 65% warga Indonesia tidak bisa baca tulis, mereka buta huruf Al-Quran. 65% tahun 2020. Padahal posisinya tahun 2020 itu berarti 1 tahun setelah disahkannya Undang-Undang tentang pesantren. Dan Undang-Undang tentang pesantren itu menghadirkan luar biasa lompatan pendirian pesantren. Dari 28.000 pesantren sekarang menjadi 44.000 pesantren. Tapi dari tahun 2020 yang 65% warga Indonesia buta huruf Al-Quran, tahun 2025 Menteri Agama sekarang, Prof. Nazarudin Umar, menyampaikan hasil survei dari IIQ, Institut Ilmu Al-Quran. Ternyata menurut survei yang diumumkan oleh Menteri Agama,
Berapa persentase warga Indonesia tidak bisa baca Al-Quran? Bisa tidak, yang buta huruf Al-Quran? Ternyata bukan berkurang, malah menjadi 72,5%. Bagaimana ini? Inilah yang saya sampaikan. Mungkin bagus juga kalau mulai Ramadan tahun ini, Al-Quran, PKS, bersama dengan komunitas yang lain, saya sudah sampaikan ke komunitas Muhammadiyah di Jakarta Selatan, mereka mendukung, komunitas BKMT Jakarta Selatan, mereka mendukung program memberantas buta huruf Al-Quran. Jadi kalau setiap UPA gitu ya, membuat program, masing-masing UPA membuat program memberantas buta huruf Al-Quran. Kalau di lingkungan, kalau anggota UPA, insya Allah sih bisa baca Al-Quran gitu ya. Tapi mungkin tetangganya. Jadi kalau dari setiap UPA, setiap DPRA, setiap DPC membuat program memberantas buta huruf Al-Quran, karena memang gini, bagaimana mungkin kita membayangkan orang akan, apalagi mendakwahkan Al-Quran, membela Al-Quran, memahami Al-Quran, membaca aja enggak, membaca saja belum. Kalau di pesantren kaidahnya adalah al-amru bisyai'i amrun biwasaili. Kalau kita diperintahkan melakukan sesuatu, kita diperintahkan melakukan sarananya juga. Kalau kita diperintahkan mengamalkan Al-Quran, ya sarananya ya diperintahkan memahami, dimulai dengan membaca. Dan pesantren-pesantren juga sangat banyak yang terhimpun di MPDI sekarang sudah lebih dari 200-an pesantren. Itu artinya potensi untuk kemudian komunitas PKS untuk kemudian terlibat di dalam memberantas buta huruf Al-Quran itu menjadi sangat ada. Jadi mungkin tahun depan, kalau untuk sekarang belum bisa dilombakan, bisa aja tahun depan lomba memberantas buta huruf Al-Quran antar UPA. Nanti dilaporkan UPA ini berapa pihak yang sudah bisa dibebaskan dari buta huruf Al-Quran. UPA dan sekitarnya dan masjid, musola. Dan itu akan menjadi titik yang akan menjadi luar biasa, sangat positif. Karena sekali lagi Al-Quran lah yang mengajarkan tentang rahmatan lil alamin. Al-Quran yang mengajarkan tentang kemanusiaan. Al-Quran yang mengajarkan tentang berpuasa itu menghadirkan kehidupan yang penuh dengan harapan yang baik. Dari keseluruhan ayat-ayat Al-Quran terkait dengan rukun Islam, yang kemudian banyak dikaitkan dengan harapan. Dan harapan itu bisa diwujudkan hanyalah tentang puasa. Surah Al-Baqarah dari 183 sampai 186 hanya dari 4 ayat itu, dari 5 ayat itu, dari 4 ayat itu ada 4 ungkapan yang mempergunakan kata-kata la'alla. 183 la'allakum tattaqun, 185 182 la'allakum tattaqun, 184 la'allakum tashkurun, 186 la'allahum yarsyudun, 187 la'allakum tattaqun. La'allahum yattaqun lagi. Dalam bahasa Arab ada, kalau ungkapan itu pakai kata-kata la'alla, itu artinya ada sesuatu yang bisa diwujudkan. Kalau nggak bisa diwujudkan, ungkapannya pakai laita. Tapi ini la'alla. Dan la'allakum tattaqun dan seterusnya itu dalam konteks Al-Quran yang diajarkan Rasulullah, dicontohkan oleh diteladankan oleh para sahabat, betul-betul bisa diwujudkan. Bukan hanya la'allakum semoga agar dalam konteks norma, dalam konteks utopia, tapi dalam konteks yang memang la'allakum itu harapan tapi bisa diwujudkan dan sudah diwujudkan. Nah inilah mudah-mudahan dengan hadirnya bulan Ramadan, bulan Al-Quran, kita semuanya dan PKS di dalamnya menghadirkan harapan yang bisa diwujudkan kembali. Harapan dengan Al-Quran bisa menghadirkan manusia-manusia yang utama. Harapan dengan puasa kita bisa menghadirkan manusia-manusia yang dijaga oleh Allah, dijaga dari beragam mara bahaya, dan kemudian dengan Al-Quran dan dengan bulan Ramadan, kemudian kita semuanya akan membersamai kelanjutan sejarah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa memang pembebasan Jakarta ini, Sunan Gunung Jati mengalahkan pasukan Portugis di Sunda Kelapa, itu di tanggal 22 Juni tahun 1527. Tapi kalau hijriahnya, ini ada 2 riwayat. Ada yang nyebut tanggal 12 Rabiul Awal tahun 933 Hijriah. Tapi banyak yang nyebut tanggal 1 Syawal tahun 933 Hijriah. Saya lebih milih 1 Syawal aja. Karena memang juga kebetulan pada tanggal 1 Syawal itulah Sunan Gunung Jati berkhutbah di sini, khutbah Idul Fitri di Sunda Kelapa.
dan kemudian dirubah menjadi Jayakarta. Saya ingin menafsirkan bahwa mengapa di Indonesia ada doa yang luar biasa. Doa yang bahasa Arabnya fasih. Minal aidin wal faizin. Itu fasih. Karena kalau yang nggak fasih mungkin minal aidun wal faizun. Itu fasih minal aidin wal faizin. Tapi saya selama kuliah di Madinah hampir 13 tahun, saya belum pernah dengar orang Arab baca doa minal aidin wal faizin. Karena memang ini adalah doa khas yang diciptakan oleh para ulama di Indonesia. Mungkin karena merujuk kepada kemenangan Sunan Gunung Jati tanggal 1 Syawal tahun 933 Hijriah itu. Minal aidin wal faizin. Berdoa agar kita dikembalikan oleh Allah menjadi yang menang sebagaimana yang terjadi pada peristiwa pembebasan Sunda Kelapa menjadi Jayakarta dan menjadi inna fatahna laka fathan mubina. Barakallahu fikum jami'an wa taqabbalallahu siyamakum wa qiyamakum wa jami'a sholihati a'malikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.